Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ananda Oktabrisari Kurnia Putri, biasa dipanggil Okta, dari kelas PGMI 4B dengan NIM 126-205-212-103. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang Prota, Promes, Silabus, dan juga RPP. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang program tahunan atau yang biasa kita sebut dengan Prota. Prota atau program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh peserta didik. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan, dan harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian. Program tahunan juga memuat penjabaran alokasi waktu tiap-tiap standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk tiap semester dan tiap kelas selama 1 tahun pelajaran. Program tahunan selanjutnya dijabarkan secara rinci pada program semester. Sebelum menyusun Prota, ada komponen-komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama ada identitas yang meliputi mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Yang kedua ada format isian yang meliputi semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan juga alokasi waktu. Baik, langsung saja dari hasil yang saya analisis dari program tahunan ini, yang saya temukan ada beberapa kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu indikator yang dirumuskan sudah sesuai dengan KD pengetahuan dan KD keterampilan. Yang kedua, indikator yang dirumuskan sudah urut dan terstruktur dengan rapi. Dan yang ketiga, alokasi waktu juga sudah sesuai. Sedangkan kekurangannya, belum ada tanda tangan dari kepala madrasah atau kepala sekolah dan juga dari guru mata pelajaran. Dan juga tidak ada standar kompetensinya. Menurut saya, selebihnya sudah cukup bagus dan bisa diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya yang kedua ada program semester atau yang biasa kita sebut dengan Promes. Promes atau program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program itu sendiri adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian. 1 semester terdiri dari 19 minggu kerja, termasuk penyelenggaraan tatap muka itu sendiri, mid semester, dan juga ujian semester. Dalam program pendidikan semester dipakai satuan waktu terkecil yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Masing-masing program semester sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan dan berdiri sendiri. Dalam menyusun Promes harus ada komponen-komponen yang diperhatikan. Yang pertama ada identitas yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Yang kedua ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, jumlah jam pelajaran atau alokasi waktu, serta bulan.
Berikut ini kekurangan yang saya temukan, yaitu tidak ada kompetensi dasar dan indikator, tidak ada standar kompetensi, ada alokasi waktu yang ditentukan tidak sesuai dengan yang tertulis di Prota. Sedangkan kelebihannya yaitu ada alokasi waktu yang sudah sesuai dan sudah tersusun rapi seperti yang tertulis di Prota. Menurut saya, promes yang dibuat ini sudah bagus dan bisa dikembangkan lagi, dan tidak lupa untuk menuliskan tanggal dan tempat pembuatan promes tersebut. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus sebagai salah satu perangkat yang harus dimiliki oleh guru. Silabus ini juga wajib digunakan sebagai sarana untuk memudahkan pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, secara otomatis setiap guru ini kemudian akan menjadikan silabus ini sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan pembelajaran pada setiap pembelajaran. Ada beberapa komponen-komponen yang harus diperhatikan sebelum menyusun silabus. Yang pertama ada identitas yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester. Yang kedua ada format isian yang meliputi semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu, kegiatan belajar, indikator, penilaian, dan juga sumber atau bahan atau alat. Dari hasil analisis yang saya lihat di silabus ini ada beberapa kekurangan dan juga kelebihan yang saya temukan. Kekurangan yang saya temukan dalam silabus ini adalah kurangnya tempat dan tanggal pembuatan, dan juga tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Kelebihan yang saya jumpai, struktur silabus sudah lengkap dan sesuai dengan struktur. Yang kedua, kegiatan pembelajaran menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saran saya juga bisa metode dan model pembelajaran yang digunakan guru bisa ditambah dengan game supaya siswa tidak cepat bosan dalam melakukan pembelajaran yang sedang berlangsung. Selebihnya menurut saya sudah bagus dan bisa dikembangkan lagi. Yang keempat ada rencana pelaksana pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. RPP merupakan penjabaran yang lebih rinci dari silabus dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP adalah sebuah dokumen penting yang berisi gambaran bagaimana suatu pembelajaran akan dilakukan selama satu kali pertemuan, satu semester atau lebih. RPP ini biasanya disiapkan oleh guru sebelum memulai kegiatan pembelajaran di sekolah. RPP mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Sebelum menyusun RPP, ada komponen-komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, identitas pembelajaran. Yang kedua, tema atau subtema pembelajaran. Yang ketiga, standar kompetensi.
atau kompetensi inti atau tahapan pencapaian perkembangan, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima indikator, yang keenam tujuan pembelajaran, yang ketujuh materi pelajaran, yang kedelapan metode pelajaran, yang kesembilan kegiatan pembelajaran, yang kesepuluh media atau alat, bahan, dan sumber pembelajaran, yang kesebelas ada penilaian hasil belajar. Berikut adalah hasil analisis saya tentang RPP yang saya amati. Saya menjumpai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari RPP ini adalah RPP ini sudah disusun sesuai dengan struktur sehingga mudah dipahami. RPP ini juga sudah dirumuskan sesuai dengan silabus. Indikator pembelajaran sudah memuat KD pengetahuan dan KD keterampilan. Kegiatan pembelajaran yang disajikan menarik sehingga tidak membuat siswa mudah bosan dalam melakukan pembelajaran. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang mencantumkan media dan juga tidak mencantumkan tujuan pembelajaran, sehingga tidak memenuhi elemen ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Cukup sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.